Portugis adalah negara Eropa pertama yang tiba di wilayah Nusantara. Mereka datang bukan buat wisata, tapi buat dagang rempah-rempah. Pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Karena pelabuhan ini merupakan pusat perdagangan rempah dan jadi pintu masuk ke jaringan dagang Asia Tenggara. Setelah menguasai Malaka, mereka ngirim ekspedisi ke timur, nyari sumber rempah langsung ke Kepulauan Maluku. Pada tahun 1512, ekspedisi Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao sampai di Kepulauan Banda dan Ternate. Di sana mereka membangun hubungan dagang dengan kerajaan lokal. Tapi hubungan ini nggak damai-damai amat. Di Ternate, mereka diizinkan bikin benteng. Namanya Benteng São João de Ternate. Tapi lama-lama, mereka mulai ikut campur dalam urusan dalam negeri. Bikin Raja Ternate curiga. Hubungan mereka retak dan konflik pun meletus. Akhirnya, Portugis diusir dari Ternate pada tahun 1575 setelah perang yang panjang. Tapi sampai sekarang jejak mereka pun masih ada. Portugis juga coba masuk ke wilayah lain seperti Flores, Timor, dan Ambon. Di daerah-daerah itu, mereka lebih banyak menyebarkan agama Katolik lewat misi. Misionaris mereka kayak Pastor Francis Xavier aktif banget menyebarkan agama. Dan sampai hari ini, sisa pengaruh Katolik Portugis masih tersisa di Flores dan Timor Leste. Secara militer, kekuatan Portugis sebenarnya nggak besar-besar amat. Mereka cuma mengandalkan benteng dan aliansi politik. Tapi karena datang duluan, mereka jadi punya pengaruh awal dalam peta kolonialisme di Nusantara. Walaupun akhirnya kalah saing sama Belanda, kehadiran Portugis jadi pembuka pintu bagi kolonialisme Eropa di Indonesia. Mereka juga memperkenalkan beberapa unsur budaya Eropa seperti musik roncong yang katanya turunan dari lagu-lagu rakyat Portugis. Bahkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis, misalnya gereja, sabun, meja, dan boneka. Jadi walaupun jajahan Portugis nggak sepanjang Belanda, mereka jadi pionir kolonialisme di Indonesia. Spanyol masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-16, nggak lama setelah Portugis datang. Kedatangan mereka ini nggak bisa dilepaskan dari perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang membagi dunia menjadi dua bagian, timur buat Portugis, barat buat Spanyol. Tapi masalahnya bumi itu bulat dan nggak ada GPS waktu itu. Jadi pas Spanyol muter lewat Samudra Pasifik dan nyampe Filipina, mereka bingung ini sebenarnya mereka masuk ke wilayah siapa. Meski begitu, Spanyol akhirnya ngotot masuk ke Maluku. Pada tahun 1521, setelah pelayaran Magellan yang berakhir tragis di Filipina, sisa krunya lanjut ke Tidore. Mereka diterima oleh Sultan Tidore yang waktu itu bersaing dengan Sultan Ternate, sekutunya Portugis. Jadilah Spanyol dan Portugis main catur geopolitik di Maluku, pakai raja-raja lokal sebagai bidaknya. Spanyol lalu bikin benteng di Tidore dan bantuin Sultan Tidore lawan Ternate dan Portugis. Tapi konflik ini nggak bertahan lama. Pada tahun 1529, dua negara Katolik ini akhirnya tanda tangan perjanjian Zaragoza. Intinya, Spanyol ngalah dan setuju kalau Maluku masuk wilayah Portugis. Dan sebagai gantinya, mereka fokus ke Filipina yang secara geografi dan politik lebih gampang dikuasai. Tapi sebelum benar-benar cabut, Spanyol sempat aktif sekitar 30 tahun di Maluku. Mereka membangun aliansi politik, ikut perang lokal, dan sempat mengirim misionaris juga. Walaupun pengaruhnya kecil dan gak bertahan lama, kehadiran Spanyol tetap penting karena menunjukkan betapa kacau dan kompleksnya perebutan kekuasaan Nusantara oleh bangsa Eropa. Sampai sekarang, sisa-sisa interaksi ini masih bisa dilacak. Beberapa kata dalam bahasa daerah Maluku punya akar Spanyol. Bahkan dinamika antara Tidore dan Ternate juga terbentuk dari persaingan dua negara Eropa tersebut. Kesimpulannya, Spanyol bukan penjajah utama, tapi lebih kayak cameo penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Datang, bikin drama sebentar, terus pergi. Belanda masuk ke Nusantara lewat jalur dagang, tapi pulangnya bawa kekuasaan. Pada tahun 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Awalnya mereka cuma cari rempah, tapi kelakuannya norak, kasar, nggak sopan, dan bikin orang lokal kesel. Tapi Belanda belajar cepat. Mereka balik lagi, kali ini lebih terorganisir. Dan pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC, atau Verenigde Oost-Indisch Company, yang jadi korporasi multinasional pertama di dunia, lengkap dengan hak cetak uang, bikin tentara, bahkan nyerang negara. VOC nggak datang buat menjajah secara langsung. Mereka niatnya monopoli dagang, terutama pala dan cengkeh dari Maluku. Tapi karena banyak saingan seperti Portugis, Inggris, bahkan pedagang lokal, VOC mulai pakai taktik licik, yaitu adu domba antar kerajaan, bikin perjanjian sepihak, sampai ngatur suksesi raja. Di bawah Jan Pieterszoon Koen, VOC mendirikan Batavia pada tahun 1619 setelah membantai penduduk Jayakarta. Ini jadi pusat operasi mereka selama 2 abad. Namun VOC juga penuh korupsi dan utang. Pada tahun 1799, perusahaan ini bangkrut. Lalu kerajaan Belanda mengambil alih semua aset VOC dan membentuk Hindia Belanda. Dari sinilah kolonialisme formal dimulai. Mereka nggak cuma dagang, tapi ngatur sistem administrasi, pajak, bahkan pendidikan, tentunya untuk kepentingan kolonial. Belanda lalu menjalankan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, kerja rodi, dan kerja eksploitasi lainnya. Sistem ini bikin Belanda kaya raya, tapi rakyat Indonesia menderita. Kelaparan massal terjadi di berbagai daerah, terutama di Jawa.
Perlawanan terhadap Belanda muncul terus-menerus, dari Diponegoro sampai Cut Nyak Dien. Tapi karena teknologi militer dan sistem intelijen yang lebih maju, Belanda selalu bisa meredamnya. Pendudukan Belanda mulai dari VOC berlangsung selama lebih dari 300 tahun dan meninggalkan warisan pahit, struktur birokrasi yang otoriter, eksploitasi sumber daya, dan kesenjangan sosial yang sampai sekarang masih terasa. Kalau penjajahan adalah luka, maka Belanda adalah pisau yang paling lama tertancap. Meskipun Belanda tidak benar-benar menjajah selama 350 tahun, tapi mereka memang menduduki Indonesia selama itu. Inggris nggak pernah benar-benar lama menjajah Indonesia, tapi sempat ambil alih dalam masa transisi penting. Ceritanya di awal abad ke-19 ketika Belanda diinvasi Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Karena Belanda berubah jadi negara boneka Prancis, Inggris yang lagi perang lawan Prancis ngerasa ini kesempatan bagus buat ngambil alih koloni-koloni Belanda termasuk Hindia Belanda. Pada tahun 1811, pasukan Inggris dipimpin oleh Sir Stamford Raffles menyerang Jawa dan menang. Mereka ngalahin pasukan Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens di pertempuran Mr. Cornelis atau yang sekarang disebut sebagai Jatinegara. Dari sini, Inggris memerintah Jawa selama 5 tahun, dari 1811 sampai 1816, dalam masa yang dikenal sebagai Interregnum atau masa peralihan. Raffles jadi tokoh sentral di periode ini. Dia menerapkan berbagai reformasi seperti sistem pajak baru berdasarkan tanah atau land rent, penghapusan tanam paksa ala VOC, pelarangan perbudakan, dan menggalakkan dokumentasi kebudayaan Jawa, termasuk menerbitkan buku monumental yaitu The History of Java. Dia juga mengatur sistem administrasi ala Inggris, membagi Jawa ke dalam residensi, dan menempatkan pejabat-pejabat lokal di bawah pengawasan langsung kolonial. Tapi Inggris juga bukan malaikat. Banyak kebijakan Raffles yang kacau karena nggak memahami konteks lokal. Pajak tanah bikin petani kecil makin susah karena tetap harus bayar pajak meskipun gagal panen. Selain itu, meskipun dia memuja budaya Jawa, ia tetap bagian dari sistem kolonial yang eksploitatif. Lalu pada tahun 1814 melalui Konvensi London, Inggris dan Belanda sepakat untuk mengembalikan wilayah Hindia Timur ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Tapi Inggris tetap mendapat hadiah hiburan berupa koloni di Semenanjung Malaya dan Singapura, yang kelak jadi cikal bakal dominasi mereka di Asia Tenggara. Jadi meskipun Inggris cuma sebentar di Indonesia, mereka tetap sempat mencicipi posisi penjajah dan meninggalkan jejak administratif serta intelektual yang cukup signifikan. Raffles sendiri masih dipuja di Inggris dan Singapura, tapi di Indonesia namanya cuma disebut kalau lagi bahas bunga bangkai. Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, pas Perang Dunia II lagi panas-panasnya. Mereka datang dengan narasi anti Barat. Ini dipakai buat membujuk rakyat Indonesia agar melihat Jepang sebagai saudara tua mereka. Tapi setelah 3,5 tahun dijajah, banyak yang sadar saudara tua ini ternyata psikopat. Setelah mengalahkan Belanda, Jepang langsung membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah militer. Jawa dan Madura dipegang oleh Angkatan Darat Tentara ke-16, Sumatera di bawah Tentara ke-25, dan wilayah timur di bawah Angkatan Laut. Pemerintahan sipil Belanda dibubarkan, diganti oleh sistem militer yang keras, efisien, dan brutal. Semua sumber daya dikerahkan untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Padi, minyak, karet, semuanya dijarah untuk kebutuhan militer Jepang. Sekolah-sekolah dipaksa pakai bahasa Jepang. Gambar kaisar digantung di mana-mana. Dan orang-orang Indonesia harus hormat ke bendera matahari terbit. Sama halnya seperti Belanda, kerja paksa juga jadi ciri khas Jepang. Ratusan ribu orang Indonesia dijadikan romusha, pekerja paksa tanpa upah yang dikirim ke proyek-proyek militer Jepang, seperti jalur kereta Thailand-Burma. Banyak dari mereka yang mati karena kelaparan, penyakit, dan perlakuan kejam. Tapi di balik semua itu, Jepang juga membuka ruang politik baru. Mereka melibatkan tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara dalam organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai. Jepang juga melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam milisi seperti PETA dan Heiho yang nantinya bakal jadi fondasi TNI. Bahasa Indonesia mulai dipopulerkan dan bendera merah putih sempat dibiarkan berkibar di beberapa kesempatan. Menjelang kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, mereka mulai panik dan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Lalu dibentuklah PPOPKI dan PPKI. Jepang menyerah ke sekutu tanggal 15 Agustus 1945 dan 2 hari kemudian Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun tentu saja, ini bukan hadiah dari Jepang, tapi perjuangan rakyat sendiri. Masa pendudukan Jepang memang singkat, tapi pengaruhnya luar biasa besar, karena mereka adalah penjajah yang paling brutal. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.